Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 7 Oktober 2022. Judul Renungan, Semangat Melayani Tuhan. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pendeta George Mueller dari Bristol, Inggris, terkenal dengan doa-doanya yang gigih. Pada November 1844, dia mulai berdoa untuk keselamatan 5 orang. Setiap hari, dia berdoa tanpa pernah absen sekalipun. Waktu sehat atau sakit, dalam kesibukan apapun juga. Setelah berdoa 18 bulan, Roh Tuhan membawa orang pertama bertobat. 5 tahun kemudian, orang kedua percaya Tuhan. 6 tahun kemudian, orang ketiga bertobat. Masih ada sisa 2 yang terus didoakan bertahun-tahun. Masih belum bertobat. Setelah 52 tahun berdoa, baru 2 orang itu akhirnya bertobat, yaitu saat hari kematian Mueller. Salah satu tantangan besar dalam kehidupan manusia adalah konsistensi dalam melakukan sesuatu. Kata-kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 11 menasihati kita, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Frasa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor merupakan suatu larangan atau peringatan yang tegas supaya kerajinan, ketekunan, dan kesungguhan orang percaya tidak kendor atau mundur. Jika kerajinan, ketekunan, dan kesungguhan orang percaya menjadi kendor atau mundur, maka ada bahaya yang akan terjadi. Karena itu firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 11 ini adalah sebuah perintah dan bukan pilihan. Adalah kewajiban kita untuk selalu taat dan menyala-nyala bagi Tuhan. Orang yang memiliki semangat melayani Tuhan tidak akan mudah lelah atau putus asa meski diterpa badai permasalahan. Ia tidak akan berhenti dan mundur, tetapi semakin berlari kencang dengan mata yang tertuju kepada panggilan Tuhan. Inilah yang dilakukan Paulus, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 3 ayat 13b sampai 14. Kita bisa menjadi seperti burung Raja Wali dalam menghadapi masalah. Ketika badai datang, burung Raja Wali bukannya lari menjauh. Ia justru menantang badai itu. Ia akan mengembangkan sayapnya dan memperhatikan dengan seksama kapan badai itu datang. Ini adalah sikap berjaga-jaga. Ia akan menggunakan badai itu untuk terbang lebih tinggi lagi. Masalah dan ujian adalah bagian dari proses. Hendaknya hal itu semakin memacu kita untuk terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu dalam segala perkara Tuhan turut bekerja. Semakin kita bersemangat dalam Tuhan, semakin kita mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama Dia. Mari
bangkitkan kembali semangat melayani dan mengikut Tuhan. Milikilah gairah untuk melayaninya dan tetap setia sampai akhir hidup kita. Tetap konsisten, rajin, dan menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.